Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada hari yang baik ini kita kembali akan memasuki satu pembahasan pendalaman Alkitab melalui sekolah sahabat kita. Dan sudah hadir di studio Gema Pengharapan Bapak Adri Kaunang. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Apa kabar? Luar biasa dan puji Tuhan. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita berbagi akan firman Tuhan, lebih dahulu kita berdoa. Bapak Adri Kaunang, pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena waktu yang indah dan diberkati ini. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami minta hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami sampaikan ini adalah tertuju kepada Yesus. Yesus yang menjadi sumber segalanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, dimanapun berada pada saat ini, kita kembali akan masuki satu pembahasan yang menarik. Bagaimana metode Kristus dalam menjangkau masyarakat. Ya Pak Andre, Iya, setuju. Dan metode yang dilakukan Kristus itu ada 5 Pak Andre. Ya, yang pertama dia berbaur dengan masyarakat. Yang kedua dia bersimpati kepada masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, Yesus melayani kebutuhan mereka. Baru yang keempat, Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Kira-kira menurut Pak Andre, Yesus memenangkan kepercayaan mereka, kepercayaan yang bagaimana ini, Pak? Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Terima kasih di samping saya Bapak Situmeang yang begitu luar biasa pertanyaannya. Saya ingin memberikan beberapa dasar. Saya ingin memberikan beberapa cara dan cara pandang yang berhubungan dengan pelajaran kita saat ini. Dan tentunya pertanyaan Pak Situmeang ini kita akan dasari di dalam buku Lukas pasal 5 ayat 15. Dikatakan bahwa tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Yang menarik di sini adalah landasan pertama adalah dihubungkan dengan pertanyaan Bapak adalah ide. Ide Yesus. Inilah yang membuat orang banyak tertarik kepada Yesus. Kalau kita pelajari di dalam buku Lukas dan buku Matius serta beberapa buku dalam Perjanjian Baru, Yesus memiliki bermacam-macam style, bermacam-macam cara, sehingga Yesus dapat melakukan hal-hal yang di muka masyarakat, yang di muka para muridnya memiliki daya tarik sendiri. Itulah sebabnya saya balik lagi bahwa ide brilian Yesus yang membuat banyak orang percaya, tertarik, mengikuti dia, walaupun beberapa hasil yang kita pelajari di dalam buku Matius, mereka tidak 100% mengikuti Yesus. Dengan kata lain, mereka memiliki satu wawasan bahwa kehidupan fisik, kehidupan emosi, baik itu makanan dan lain-lain, merupakan prioritas mereka. Kelihatannya di dalam buku ataupun khotbah di atas bukit, yang membuat mereka datang adalah untuk apa? Mencari makanan dan kepuasan sesaat. Ya. Oh, jadi Yesus melakukan itu dengan lebih dahulu memenuhi kebutuhan mereka. Iya. Ya, kebutuhan fisik, ya, kebutuhan emosi juga, dan kebutuhan rohani. Iya. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Nah, kita sebagai anggota gereja Kristen ini gimana ini, Pak Andre Kaunang? Kita harus mengimplementasikan apa yang dilakukan Yesus. Karakter Yesus itu dilakukan sehingga orang lain tertarik. Seperti itu ya, kira-kira Pak Andre Kaunang? Iya.
Ada yang masih mau ditambahkan lagi di sini? Oke, mari kita lihat salah satu sosok yang ada di dalam perjanjian lama. Ya. Kalau kita buka di dalam buku Kejadian 15 ayat 6, Ya. orang ini percaya, orang ini yakin bahwa Allahnya dapat melakukan segala sesuatu. Sehingga sifat kemanusiaannya ini Ya. dibuang jauh-jauh, dan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa di sisi lain sifat yang sama pada saat ini juga terjadi bagi kita. Bila mana kita ingin memenangkan orang lain, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah yang kita yakini ini akan menolong kita. Mari kita lihat di dalam buku Kejadian 15 ayat 6. Siapa sosok itu sebenarnya? Ya. Dan kita kaitkan dengan siapa saya dan kita semua untuk menjangkau apa yang menjadi tujuan dari Yesus bagi saya dan saudara. Dalam buku Kejadian 15 ayat 6. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi bagaimana kita ingin membawa orang kepada Yesus kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kepada Allah yang benar? Inilah tipe misionaris yang pertama adalah Abraham. Saya ulang-ulangi lagi. Dia yakin kepada Allah yang di sorga, sehingga apa yang diinformasikan oleh Allah kepadanya memiliki iman yang luar biasa, dan dengan iman kepada Allah maka dia melakukan apa? Instruksi-instruksi misionaris bagaimana dihubungkan dengan perjanjian baru yang Yesus lakukan. Jadi artinya bahwa kita dapat melakukan apa yang Yesus inginkan pada saat kita percaya tentang ide-ide Yesus yang begitu luar biasa. Ya. Luar biasa ini, semakin Ya. menarik pembahasan kita. Jadi Ya. artinya teladan Kristus itu kita juga harus lakukan. Ada contoh di sini Pak Ade, ya. Iya. Ketika dikatakan di sini gereja Advent Ya. melakukan memberikan pelayanan katanya kepada sekolah dasar. Iya, betul. Ya, memberikan makan 5 hari. Ini Ya. luar biasa ini. Betul. Ya, Ya. kepada sekolah tersebut. Iya. Sehingga dengan sentuhan itu, ya kebutuhan fisik itu, yang membuat kepala sekolah itu terkagum-kagum dengan gereja Advent. Iya. Ya. Betul. Dan itulah yang menggerakkan hati Iya. mereka kali ya. Iya, setuju. Dengan sentuhan kita, kelemah lembutan kita, pelayanan kita itu tergerak hatinya sehingga kita bisa memenangkan kepercayaan mereka. Iya. Seperti itu kira-kira Pak Ade, Setuju. ya. Setuju. Nah, untuk langkah berikutnya dalam memenangkan kepercayaan ini, Iya. apa kira-kira yang bisa ditambahkan di sini? Jadi saya membagi dalam 2 cara pandang. Iya. Yang pertama adalah sifat manusia itu adalah kebutuhan. Nah, di dalam pelajaran kita, yang pertama adalah bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus, karena cara pandang manusia adalah sifat bagaimana saya bisa memperoleh perintah saya. Nah, di dalam khotbah-khotbah Yesus, di dalam cara pandang Yesus, di dalam pelayanan Yesus, banyak manusia yang ada di sekitar Yesus yang membutuhkan kebutuhan urgent dari orang bersangkutan. Nah, inilah yang menjadi momen Yesus untuk memberikan ide, memberikan apa yang Yesus inginkan, walaupun tujuannya adalah, nanti kita belajar sebentar, Yesus ingin mempercayakan kepada saya dan saudara pada zaman ini untuk meyakini apa yang kita percayai, apa yang kita miliki tentang Yesus yang benar, dan bukan kepada diri kita. Nah, inilah yang harus kita coba rubah di dalam mindset kita. Jadi kita berbaur dengan orang lain, mengajak mereka seperti yang Bapak tanyakan tadi, bagaimana salah satu gereja, organisasi memberi makan kepada orang-orang lain, tentunya mereka akan lihat kita. Tetapi jangan kita coba membuat mereka melihat kita, tetapi kita menolong mereka supaya mereka melihat kita, dan itulah momen yang pas untuk kita arahkan cara pandang mereka kepada Yesus yang begitu luar biasa. Inilah salah satu siklus atau metode Yesus yang harus kita tekan, yang harus kita beritahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kondisi kehidupan dunia saat ini di mana kita berada sebagai pelayan Yesus. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry
adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent Sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Ya, artinya mari kita bangun kepercayaan dulu kepada diri kita. Ya. Ketika dia sudah percaya kepada kita, Ya. kepercayaan itu mari kita arahkan kepada Yesus. Ya. Seperti Ya. itu ya, kira-kira ya. Setuju. Jadi Ya. bagaimana dia percaya dulu kepada kita, Ya. ya. Dan karena kan manusia selalu berubah-ubah, Ya, amin. sehingga mari kita arahkan Ya, haleluya. orang tersebut kepada siapa? Yesus. Yesus. Karena itulah yang seutuhnya ya, Amin. kesempurnaan. Betul, Pak. Nah, oke. Menarik ini. Selanjutnya, bagaimana agar bisa menjaga keseimbangan itu yang cermat? Ya. Ya, Ya. gimana kira-kira Pak Andre? Oke, saya percaya kita memiliki 3 problem Ya, untuk zaman saat ini. Yang pertama adalah tidak mementingkan diri. Nah, ini yang menjadi masalah. ya, Mengapa saya katakan ini? Karena kadang-kadang kita ingin melayani orang lain dibawa kepada Yesus, tapi kebutuhan kita ini dulu yang diperhatikan orang lain. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi pelajaran kita adalah keseimbangan yang cermat adalah melihat bahwa orang lain itu yang utama karena kita sudah diutamakan Yesus. Bagaimana kita melayani orang padahal kita tidak mengetahui siapa yang menginstruksikan kita. Jadi filosofi yang pertama adalah sebagai orang-orang yang ingin memperluas ide Yesus di dunia ini, kita harus apa? Membuang jauh-jauh untuk kepentingan pribadi kita. Itulah misi Yesus. Yesus membuang jauh-jauh keegoisannya. Tujuannya adalah melayani orang-orang yang membutuhkan kepedulian untuk segera dilayani. Yang kedua, Yesus mengarahkan orang-orang yang ada di sekitar dia untuk melihat kepada Allah yang benar. Ingat, kealahan itu ada 3. Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Yesus selalu memohon kepada Allah yang di sorga untuk memberikan kemampuan kepadanya untuk dapat menjalankan misi yang kudus dan suci ini. Sehingga banyak orang yang dibawa kepada Yesus karena Yesus pun bergantung kepada Allah. Kita saat ini adalah perlu kita aplikasi. Kita harus membawa orang lain kepada Yesus dengan selalu mengandalkan kuasa Allah. Itulah sebabnya pelajaran kemarin, sebelum kita membuat prioritas, yang utama adalah kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Yang terakhir, gereja yang sempurna adalah gereja yang tidak melakukan sifat-sifat keegoisan. Banyak pertengkaran, iri hati di dalam topik keseimbangan yang cermat ini karena apa? Bagaimana orang melihat kita? Bagaimana orang melihat Yesus? Kalau ada problem internal yang belum diselesaikan. Itu sebabnya dikatakan di sini, banyak pertengkaran dan pergumulan di dalam gereja akan cepat hilang bila anggota-anggota hanya fokus pada melayani kebutuhan masyarakat dan menyatakan kepada mereka kasih Kristus. Inilah 3 karakteristik yang bisa merubah cara pandang kita di dalam memberikan ide-ide yang bagus sesuai dengan judul kita, memenangkan kepercayaan mereka. Jadi Pak Situmeang adalah membersihkan internal, membersihkan gereja kita dulu, membersihkan cara pandang umat yang ada di gereja itu dari sisi-sisi negatif,
Ya. baru selanjutnya kita menjual ide-ide Yesus kepada mereka. Itu yang disebut dengan keseimbangan yang cermat. Wah, luar biasa Pak Ade ya. Haleluya. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita bangun satu keseimbangan ya. Jadi di dalam organisasi sendiri atau dalam gereja kita sendiri, mari kita bangun dulu suatu hubungan yang baik sehingga orang lain bisa melihat itu. Amin. Dan jangan hanya fokus kepada di dalam saja, Ya. tapi perhatikan juga kebutuhan di mana, di lingkungan kita ya, di masyarakat Amin. kita. Ya. Sehingga dengan sentuhan-sentuhan itu mungkin orang itu akan merasa yakin, oh ini benar ini ya. Ada di sini Yesus dalam kehidupan mereka. Ya. Mungkin seperti itu ya, Pak Ade ya. Setuju, sangat setuju. Nah, Pak Ade, selanjutnya kita akan bahas mengenai, ini menarik juga ini ya. Iya. Apa modal sosial itu sebenarnya sebagai kita umat-umat Kristen? Oke, saya senang ada dua modal. Dalam bahasa Inggris dikatakan working capital ya, modal Iya. kerja ya. Modal kerja. Di perbankan, mengapa orang cari bank? Karena bank adalah salah satu institusi untuk memberikan modal kerja kepada kredit usaha kecil dan sebagainya. Tetapi saya tidak menjabarkan hal ini dihubungkan dengan working capital atau modal kerja. Tetapi yang saya ingin tekankan di dalam pelajaran atau judul kita saat ini adalah modal sosial kepada dua hal. Yang pertama adalah modal sosial dihubungkan dengan hubungan yang positif. Iya. Apa karakteristik dari hubungan yang positif? Tentunya kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama adalah kelembutan. Halo, shalom, selamat pagi Pak Situmeang, apa kabar? Jadi dengan melihat cara atau style kita, kelemah lembutan ini, maka kita sudah mengangkat topik kita adalah salah satu modal sosial. Yang kedua adalah kesetiaan. Bagaimana Anda tidak setia kepada istri atau suami, Anda akan menginjil orang lain. Apa kata orang? Yang kedua adalah kesetiaan. Ini dihubungkan dengan ide Yesus, maka jadilah modal sorga. Yang ketiga adalah hikmat. Saudara ingat di dalam firman Allah, kita perlu ungkit juga bahwa hanya Salomo yang begitu luar biasa hikmat. Kita jangan minta hikmat seperti Salomo, karena itu adalah karunia Allah kepada Salomo. Yang ada dalam kondisi kita saat ini adalah hikmat yang bergantung kepada doa, meminta kuasa kepada Yesus Kristus. Dan dengan hikmat ini maka kita bisa menjabarkan ayat demi ayat, firman demi firman, kondisi Alkitab yang begitu luar biasa. Itulah hikmat yang sejati. Yang berikut adalah penilaian yang baik. Kadang-kadang karakter manusia itu berbeda Pak ya. Kalau saya senang, saya akan katakan Anda luar biasa. Kalau Anda tidak disenangi oleh saya, Anda katakan, aduh, kamu banyak kekurangan. Biarlah kacamata kita adalah kacamata sorga. Melihat semua manusia itu adalah orang yang berdosa, tetapi misi Yesus kepada mereka adalah untuk mencari mereka dibawa ke sorga. Yang berikut adalah kemampuan, martabat yang mulia, integritas yang teguh. Inilah Pak yang disebut dengan modal sosial atau karakter sosial, ditunjang dengan referensi dalam buku Alpha Omega, jilid 1 halaman 249 sampai 255. Orang-orang ini menampilkan kekuatan karakter yang membuat kagum orang-orang di sekitar mereka. Artinya bahwa standar Alkitab yang kita pakai, standar sorga yang kita pakai, sehingga yang menunjang Yesus berhasil adalah apa? Kedua standar ini. Nah, pelajaran bagi kita sehubungan dengan pertanyaan Bapak tadi adalah jangan pakai standar saya ataupun Anda untuk menjangkau orang kepada Yesus. Sekali lagi, marilah kita buat modal sosial ini dengan cara pandang Alkitab. Ide-ide Yesus yang begitu brilian, Pak Situmeang. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu
boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami Asih Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Luar biasa. Jadi itu adalah merupakan modal sosial ya, Iya. yang dilihat orang Iya. sehingga orang lain bisa terpengaruh. Amin. Ya. Iya. Itu berdampak dari Ya. apa yang kita tercermin dari kita. Iya, haleluya. Ya, tadi ada beberapa poin tadi yang disampaikan adalah hal-hal yang biasa sebenarnya ya. Betul. Komunikasi kita yang lemah Amin. lembut, orang lain merasa terhibur ya, Iya. memberikan kata-kata motivasi, baru Iya. kesetiaan Amin. ya. Iya. Bagaimana mungkin tadi contoh yang baik sekali dalam rumah tangga kita harus setia kepada Haleluya. istri, kepada anak-anak ya. Iya. Sehingga orang lain, wah ini bahagia banget rumah tangga Betul. ini, berarti ada Yesus di sana. Amin. Sehingga mereka tertarik Iya. dan kita bisa memenangkan kepercayaan mereka. Iya, Seperti itu ya. setuju sekali. Ya, pemirsa yang diberkati Tuhan, ada hal-hal yang sederhana sebenarnya agar kita bisa dikenal orang dan orang lain senang kepada kita dan kita bisa menyampaikan kebenaran itu bahwa Yesus ada di rumah Ya. ini ya. Amin. Rumah tangga yang penuh sukacita, kesetiaan. Nah, Pak Andre, Iya. tadi kita bicara membahas mengenai modal sosial. Iya. Nah, ternyata ada nilai dari modal sosial itu. Iya. Oke, Kira-kira- terima kasih. Berbicara tentang value, Ya. tentunya ada dasar dan sumbernya. Ya. Kita lihat di dalam buku Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 9. Di dalam ayat-ayat ini, saya bisa sebutkan adalah untuk membangun Yerusalem. Artinya ada sesuatu cara yang dibuat oleh Nehemia sehingga ia bisa mempengaruhi apa? Raja Artasasta. Saya tidak menceritakan tentang problem kenapa ada masalah di Yerusalem, tawanan dan sebagainya. Tetapi inilah style Nehemia. Tentunya dia tidak bisa mempengaruhi Raja Artasasta bila mana dia tidak berdoa. Dia tidak bisa meyakinkan Artasasta kalau dia tidak mempelajari firman Allah. Tentunya tidak ada mujizat kalau dia tidak bergantung kepada Allah. Style kita sebagai umat-umat yang menamakan diri adalah murid Yesus pada zaman ini harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sehingga pada saat kita melakukan transaksi dengan orang lain, maka mujizat akan terjadi. Ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan saat ini. Apakah itu ketua jemaat, apakah itu kelompok pendalaman Alkitab, apakah itu disebut dengan gereja kecil, metode Nehemia lah yang kita pakai. Sebelum melakukan satu pembaruan dengan orang lain, sebelum kita meyakinkan orang lain, kita memberikan kontekstual Alkitab tentang Yesus kepada orang lain, tentang Allah, maka kita harus berbaur dengan Allah. Sehingga poin yang kedua akan tercapai. Dikatakan di dalam buku Alfa Omega jilid 4 halaman 226. Para penyumbang mungkin tidak mempunyai iman pada Kristus, tidak mengetahui perkataan Allah, tetapi pemberian mereka dalam hal ini tidak perlu ditolak. Jelas, Pak. Artinya bahwa walaupun orang atau raja yang berhubungan dengan Nehemia tidak mengenal Allah, tetapi pada saat dia bertemu dengan Nehemia modern saat ini, akan terjadi mujizat-mujizat yang sama bila mana kita menggunakan beberapa poin yang sudah dilakukan oleh Nehemia terhadap Raja Artasasta. Ada kemungkinan saat ini kita mungkin takut berhubungan dengan si A yang kaya luar biasa, si B yang pinter, yang cakap, dan mungkin orang-orang yang kita kagumi secara materi dan sosial. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang sulit. Allah bisa menggunakan Anda dan saya di dalam melakukan hal yang sama seperti Nehemia kepada Artasasta. Tetapi ingat, 3 hal yang saya katakan tadi. Hubungan yang baik dengan Allah, rajin membaca firman Allah, dan setia di dalam doa. Itu Pak Setumea. Iya. Artinya membangun nilai modal sosial ini Iya. merupakan satu modal yang sangat Amin. penting ini ya Iya. bagi keberhasilan Haleluya. kita ya. Betul. Untuk membangun hubungan. Iya. Nah, mungkin hal-hal yang kecil bisa kita lakukan ya. Iya, Pak. Ya, sebagai contoh lah misalnya ya. Iya. Kalau di desa, kita hidup Iya. di desa sebagai Betul. petani ya. Amin. Mungkin kita berhasil lah sebagai petani. Betul, Pak.
Nah, bagaimana kita menularkan ilmu kita kepada petani yang ada di desa itu sehingga mereka juga berhasil? Artinya apa? Mari kita bekerja sama Ya. dengan mereka sehingga bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan produksi yang lebih baik sehingga dia juga bisa berhasil dan kita juga bisa berhasil. Ya. Ya, jadi artinya apa? Mari kita bekerja sama. Amin. Ya, seperti itu, hal-hal yang kecil mungkin ya, Betul. Pak Andri ya, Iya. dalam kehidupan kita bermasyarakat. Betul. Ya. Nah, semakin menarik pembahasan kita pada saat ini. Nah, sekarang mau saya tanyakan juga ini, Pak Andri. Baik hati dengan semua orang. Iya. Ya, ini kelihatannya mudah mengucapkannya ya. Betul. Baik hati dengan semua orang. Gimana kira-kira ini, Pak Andri? Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ingat, sifat manusia itu adalah berdosa. Ya. Saya dan saudara harus menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Namun, Yesus memiliki kacamata yang luar biasa bagi saya dan saudara orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Artinya bahwa Anda di mata Yesus adalah orang yang berharga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang luar biasa manfaatnya. Saya ingin mengangkat apa yang disebut dengan tembok dan apa yang disebut dengan jembatan. Ingat, tembok ini secara positif berfungsi untuk apa? Membuat orang lain tidak bisa melihat kondisi Anda. Dan sebaliknya. Tetapi jembatan akan memulai satu era baru, artinya saya bisa ke tempat Anda dengan cara membuat jembatan. Dua-dua positif, Pak. Tembok itu berguna bagi kita secara iman. Artinya, ada hal-hal yang perlu kita buang. Hal yang negatif. Kita pakai tembok untuk hal tersebut. Dan jembatan adalah memberikan aplikasi bagi kita. Adalah menjadi satu bagian untuk kita lakukan sesuatu bagi orang lain. Artinya kita pergi membawa sesuatu, terlebih kabar baik tentang Yesus. Jadi artinya bahwa jembatan dan tembok ini memiliki satu arti yang luar biasa bagi kita. Adalah buatlah tembok untuk hal yang tidak berhubungan dengan kehidupan rohani saya dan saudara. Yang kedua, buatlah jembatan bagi orang lain untuk mengundang mereka, memanggil mereka, dan mengarahkan mereka kepada ajaran Yesus yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya dikatakan di dalam buku Lukas 12 ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan tidak ada keraguan kepada kita, banyak yang diberikan. Artinya Pak Situmian, kita bersyukur kepada Yesus karena begitu banyak hal-hal yang positif yang Tuhan sudah berikan bagi Anda. Dan ini adalah modal sosial, working capital bagi kita, aset bagi kita, untuk kita jual bagi orang lain dengan cara mereka akan melihat kita dan kita arahkan kepada Yesus. Dan akhirnya dikatakan di dalam Kisah 2 ayat 42 sampai 47, hubungan dari gereja yang mula-mula tercipta. Dan inilah yang disebut dengan baik hati dengan semua orang. Baiklah, sangat menarik pembahasan kita. Jadi kita harus membangun jembatan ya, Iya. kepada semua orang, Haleluya. bukan pilih-pilih. Jangan, Pak. Kan begitu ya? Ya. Jadi kita jangan baik hati kepada orang yang mungkin baik hati kepada kita. Amin. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak baik hati dengan kita, Pak Andri? Kita harus juga membangun jembatan ya, hubungan itu. Betul, Pak. Ya, bagaimana menurut Pak Jadi Andri? begini, kita diciptakan oleh Allah ya. Iya. Ada 2 telinga 1 mulut. Artinya bahwa ada waktunya kita mendengar. Ada waktunya kita mendengar. Ada waktunya kita mendengar. Artinya bahwa ada momen-momen tertentu kita berbicara. Dan ingat, berbicara yang luar biasa dan efektif adalah mengajarkan Injil kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Bukan mengajar gosip, bukan berbicara tentang negative thinking. Nah, ini yang harus kita delete, kita bersihkan. Artinya bahwa rekomendasi saya adalah sangat sederhana. Ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang ide-ide Yesus, dan bawa kacamata mereka diarahkan kepada Yesus. Itulah satu resolusi yang sederhana, Pak Saudara.
Luar biasa ya. Amin. Jadi artinya kita ini menjadi suratan yang hidup ya. Iya. Kita akan dibaca orang Sama, Pak. melalui tingkah laku kita, Betul, Pak. cara kita Betul, berkomunikasi, Pak. cara Iya. kita berperilaku ya. Iya. Inilah yang membuat orang tertarik ya. Iya, betul. Sehingga dia percaya kepada kita. Amin. Dan kepercayaan mereka itu bisa kita menangkan Iya. dengan kita arahkan kepada Yesus. Betul. Bagaimana Pak Andi tadi katakan ya. Iya. Nah, pelajaran kita sangat menarik ini. Iya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada saat ini? Dua hal, Pak. Ya. Yang pertama adalah Matius 10 ayat 22. Dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Artinya begini, Pak. Yesus pun tidak diterima oleh atau kampung di mana dia berada. Yesus pun banyak diolok-olok, bahkan diludahi. Artinya bahwa ada dua hal yang tidak sama setiap saat. Like or dislike. Suka atau tidak suka terjadi bagi Yesus. Tetapi momen yang baik, yang luar biasa bagi kita saat ini sebagai umat-umat yang dipercayakan oleh Allah dan Yesus untuk memberitahukan kabar baik, lakukan dengan sebaik mungkin. Ada yang akan tolak, ada yang akan agree, akan kata yes, luar biasa, terima saja, karena Yesus memiliki dan diperhadapkan dengan hal yang sama. Dan yang berikut dikatakan di dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 330, berbicara positif. Apakah mereka atau kelompok yang sana akan katakan amin, atau yang dikatakan tidak amin, seperti pelajaran hari Senin? Tetapi tugas kita adalah lakukan yang terbaik, berbicara yang positif tentang Yesus, berbicara tentang positif tentang Allah, berbicara tentang bagaimana Yesus melakukan trik-trik sehingga banyak orang tertarik kepadanya. Walaupun jangan sekali-kali kita menarik perhatian mereka kepada kita karena kita adalah orang berdosa. Tetapi berbicara positif sampai Yesus datang yang kedua kali. Itu Pak Superman, trik yang luar biasa berhubungan dengan metode penginjilan tentang Yesus yang luar biasa. Luar biasa Pak Adri Donald. Iya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembahasan kita sangat menarik bagaimana Yesus memenangkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan bagaimana kita juga memenangkan kepercayaan orang-orang yang ada di lingkungan kita, Amin. tetangga-tetangga kita, Iya. dengan memastikan bahwa kita lebih dahulu bisa dipercaya Amin. sebagai orang yang bisa dipercaya, Luar biasa. sehingga mereka percaya. Dan ketika kepercayaan mereka itu sudah dimenangkan, mari kita arahkan kepada Yesus. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembahasan kita melalui sekolah sahabat kita sampai di sini dulu, dan kita akan ketemu kembali di waktu yang akan datang. Baik, kita akhiri, kita lebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah membahas, mempelajari akan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan materaikan dalam diri kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.